Tuhan, bukalah bibirku, agar mulutku memberitakan kemuliaan-Mu. Ya Allah, ingatlah aku sesuai dengan anugerah-Mu. Tuhan, dengarkanlah aku sesuai dengan pertolongan-Mu yang penuh dengan kesetiaan. Kemuliaan bagi Bapa dan Anak dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang dan dari kekal hingga kekal. Amin. Haleluya. Esra 1 ayat 3. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, kiranya Allahnya menyertainya. Biarlah ia pulang ke Yerusalem yang ada di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, Allah yang tinggal di Yerusalem. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita jangan mau pernah melupakan hal penting sebagai orang-orang pilihan Tuhan. Bahwa Tuhan memanggil, Tuhan memilih kita dan menguduskan, dikuduskan, dikhususkan untuk pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan juga yang memperlengkapi kita dan akan memampukan kita. Jangan pernah kita mau melupakan bahwa kita adalah umat Tuhan. Bapak Ibu, apapun yang terjadi dalam kehidupan ini bermacam-macam. Bahkan sekitar kita pun, dunia yang terjadi di dunia ini, negara, kota, apapun yang terjadi, pasti akan mempengaruhi kehidupan kita. Tetapi jangan pernah lupakan bahwa identitas kita adalah umat Tuhan. Mari kita bayangkan kita masuk dalam posisi orang-orang buangan. Setelah 70 tahun berada di Babel. Awalnya, mereka yang dicabut dari Yerusalem dan dibawa ke Babel menjadi orang tawanan. Dan 70 tahun berarti sudah berganti generasi dan demi generasi. 70 tahun berarti dari awalnya tidak nyaman, sedih ketika dibawa keluar dari Yerusalem, seperti kehilangan identitas, berikutnya bisa beradaptasi dan mulai nyaman. Tapi keadaan kembali. Mereka harus kembali pulang ke Yerusalem. Andai kata melupakan identitas bahwa mereka adalah umat Tuhan, pasti akan terjadi kekacauan. Bapak Ibu cuma dikasih Tuhan, mengapa mereka kembali? Babilonia dikalahkan oleh Persia. Raja Kores akhirnya memerintahkan dan mengizinkan, mendukung bahkan, supaya orang-orang buangan ini kembali ke kampungnya, yaitu Yehuda, Yerusalem. Bukan cuma pulang, tetapi diperlengkapi dengan emas, perak, bahkan semua orang akan disuruh untuk berbaik hati, memberikan mereka untuk memulai kembali kehidupan di kampungnya. Dan rampasan dari bait Allah pun, emas banyaknya disuruh untuk dibawa kembali pulang. Mari kita lihat Bapak Ibu, jemaat yang kasih Tuhan, bahwa peristiwa apapun dalam kehidupan kita kadang tidak enak, pasti. Dan ketika kita mulai bisa beradaptasi, mulai rasanya nyaman, tapi ternyata Tuhan izinkan terjadi ketidaknyamanan, supaya apa? Kita nggak boleh lupa identitas kita, untuk menjadi terang dan menjadi bagian dari penyataan Tuhan. Raja Kores berkata, siapa di antara kamu termasuk umatnya? Raja Kores mengatakan, yang menjadi umat dari Allah Israel, kembalilah. Dan Tuhan menyertai kalian. Pulanglah ke Yerusalem dan bangunlah kembali. Lihatlah, Bapak Ibu. Bahkan orang asing pun bisa Tuhan pakai untuk mendatangkan kebaikan bagi umatnya. Di awalnya mereka dicerabut, dikalahkan, ditaklukkan oleh Babel. Tetapi sepanjang perjalanan kehidupan di Babel, Tuhan gak pernah biarkan. Bahkan Tuhan pakai lagi raja dari Persia untuk mengembalikan mereka ke Yerusalem. Mari kita lihat Bapak Ibu. Yang kecil bukan berarti tidak berarti. Bukan berarti tidak terhilang dan tidak dianggap.
Kalaupun ada orang memandang kita lemah, kita kecil, kita sedikit, tapi jangan pernah kita mau lupa bahwa engkau adalah umat Tuhan, anak Allah yang Maha Kuasa, yang Tuhan kasihi, Tuhan selamatkan. Sehingga apapun itu, ketika terjadi pun ketidaknyamanan, percayalah Tuhan menyertai. Hal-hal ajaib akan terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan Tuhan bisa mendatangkan kebaikan dari caranya sendiri. Mari Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan. Kalau mereka yang dari pembuangan, Tuhan izinkan kembali. Dan Tuhan dukung untuk pemulihan kembali Israel. Di zaman itu, di zaman ini pun. Kalaupun kita merasa terbuang atau merasa dilupakan, percayalah bahwa umat Tuhan akan selalu disertai oleh Tuhan. Dia tidak pernah melupakan yang dikasihinya. Mari kita ingat doa dari seorang penjahat yang disalibkan di sebelah kanan Yesus. Ketika dia berkata, "Oh Yesus, ingatlah aku kalau engkau tiba dalam kerajaan." Tapi Tuhan Yesus menjawab, "Hari ini engkau bersama aku di paradiso." Cari kasih Tuhan. Kalau kita merasa susah, sedih, bahkan tidak nyaman, kalau mulai ragu atau bimbang, berdoalah dan bilanglah, katakanlah, "Tuhan, ingatlah aku." Tuhan pasti mengingat kita dan berbelas kasih kepada semua orang yang dikasihi. Oleh karena itu, alasan kita untuk tetap teguh, firm di dalam Tuhan adalah karena Allah kita adalah Allah yang menyertai dan yang tidak melupakan para kekasihnya. Tetap teguh dalam Kristus. Shalom. Sai ingani au juru banton diku bagas habadia onmu sai bunguti au bain holong rohaku diho Tuhan debatapku supaya mananglah homasai hutata jelahu pasang